Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di segmen kali ini kita akan membahas untuk koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi udah banyak banget requestan yang masuk. Thank you banget untuk support kalian dan juga ide-ide yang menarik ya untuk dibahas. Ada beragam koin yang masih aku hold dan belum sempat diulas. Tapi aku pasti baca komen-komen kalian dan koin yang menarik dan juga kebetulan ada sentimennya yang mungkin akan berimpact sama market, kita akan bahas. Teman-teman, hari ini kita akan membahas Algorand ya. Algorand kemarin beritanya dia nyungsep, teman-teman. Algorand hit new all-time low amid market downturn. Kalau kita lihat sih dari beritanya ini menunjukkan memang pergerakan dari Algorand turun parah ya, teman-teman. Bahkan membuat yang namanya all time low baru atau penurunan terdalam yang terbaru, teman-teman. Kalau kita melihat dari sentimen-sentimen yang ada di Algorand dalam beberapa tahun belakangan, Algorand ini sempat menjadi salah satu koin yang menarik. Kenapa? Karena pernah dipuji nih sebagai teknologi yang hebat oleh Gary Gensler ketika Gary Gensler membawakan sebuah kelas gitu ya teman-teman. Itu kayaknya kelas mahasiswa gitu di mana membahas soal teknologi blockchain dan juga inovasi terutama soal AI. Nah, Algorand salah satu yang sempat diulas teman-teman, di mana Algorand ini katanya adalah teknologi yang sangat-sangat bagus. Namun beberapa waktu berselang, kemudian Algorand justru malah mendapat sentimen yang negatif. Kenapa? Karena dari SEC sendiri, Gary Gensler tidak mengakui Algorand sebagai salah satu aset intelektual atau mungkin setidaknya komoditi ya. Justru Algorand digolongkan sebagai aset sekuritas. Sehingga karena Algorand ini dituduh sebagai sekuritas, menyebabkan ya memang karena bear market sebelumnya terjadi, tapi karena dituduh sekuritas itu memperparah harga dari Algorand. Selling pressure terus berlanjut bahkan sampai sekarang ini, teman-teman. Jadi regulator kembali menyebut bahwa Algo dalam tuntutan hukum baru diajukan terhadap Binance di Juni 2023 sehingga mengirim token tersebut ke level rendah secara historis. Jadi memang ada beberapa sentimen yang beruntun nih teman-teman, mulai dari pujian diangkat naik dulu kemudian di smash dari atas. Jadi kayak main poli ya. Dan harga Algorand langsung nyungsep parah sampai sekarang. Jadi ya itu adalah sentimen-sentimen yang secara umum menyebabkan harga Algorand turun sampai ke all time low. Namun kalau kita lihat daripada historical awal diciptakannya Algorand ini memang merupakan sebuah salah satu alternatif dalam hal transaksi, teman-teman. Algorand punya kecepatan yang sangat cepat ya. 1000 transaksi hanya kurang dari 5 seconds. Jadi ini merupakan sebuah inovasi yang sangat luar biasa sebenarnya. Dia diciptakan oleh Silvio Maicali. Ini adalah seorang jenius, teman-teman, di mana dia menguasai yang namanya algoritma, matematika, termasuk juga teknologi blockchain. Nah, karena yang bikin adalah ilmuwan, tentu saja semua orang bakalan respect ya. Semua orang bakalan percaya bahwa proyek ini memang proyek yang bisa dibilang proyek yang bagus, teman-teman. Kemudian Algorand itu punya konsensus proof of stake, teman-teman, dan sampai saat ini Algorand terus mendevelop project mereka. Kalau teman-teman ikutin dia di Twitter, belakangan mereka ada semacam kerjasama nih sama perusahaan dari Afghan e-payment untuk solusi pembayaran bernama Hesab Pay yang sekarang sudah migrasi dan menggunakan Algorand blockchain. Jadi selain itu mereka juga cukup aktif dalam hal membuat konferensi, membuat acara pertemuan, bahkan juga ada bootcamp gitu. Jadi kayak eh, kegiatan beberapa hari teman-teman mereka mengunjungi sebuah negara, bertemu dengan komunitas dan tentunya berinteraksi di sana. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Algorand semuanya ditampilkan, dipublikasikan di akun Twitter atau X yang mereka punya. Kalau kita lihat ini ada acara-acara yang mereka lakukan di sebuah mungkin di sebuah kantor gitu ya, teman-teman. Jadi itu
Kemudian mereka juga ada kerjasama nih, kerjasama dengan beberapa venture capital, ada joint venture ya. Algorand Foundation join sama Boardless Capital, Arrington Capital, dan juga DWF. Ini untuk investasi di Pera Algo Wallet, sebuah wallet yang memang diciptakan sebagai self custodial wallet yang dimana di dalamnya juga ada fitur-fitur serupa seperti decentralized exchange di mana orang bisa melakukan swap tokennya, kemudian juga bisa melakukan liquidity staking atau staking ya. Di sini ada beberapa fitur yang memang dimungkinkan teman-teman dari Pera Algo Wallet yang mereka bikin. Jadi ini tentunya adalah upaya untuk Algorand gimana caranya investor supaya tetap berada dalam ekosistem yang mereka sudah bangun. Itu. Lalu dari segala sentimen yang udah ada pada Algorand, hari ini harganya menguat sekitar 2%. Apakah Algorand saat ini menarik atau enggak? Kalau kita perhatikan dari supply Algorand saat ini hampir 80%, teman-teman, di mana supply maksimumnya sebanyak 10 miliar. Sementara kalau kita lihat dari supply yang beredar itu sekitar 7,8 miliar algo. Which is sebenarnya selain faktor daripada sentimen negatif tadi ya, mungkin Algorand juga kena yang namanya inflasi yang memang sudah cukup masif terjadi. Nah, karena ini merupakan sebuah token dengan fee yang murah, kemudian juga transaksi yang cepat, tentunya menurunkan harga dari Algorand itu bisa jadi menguntungkan untuk orang-orang yang suka melakukan transaksi. Terutama bagi mereka yang memang tidak niat untuk hold tokennya, tapi hanya memanfaatkan untuk alat transaksi saja. Pertama, transaksinya sangat cepat. Yang kedua, fee-nya murah. Tentunya kalau harga Algorand makin turun, ya orang bayar fee makin murah dong. Itu kan logika sederhananya, teman-teman. Lalu gimana nih buat investor? Apakah dari harga saat ini Algorand masih akan ada potensial untuk kembali bangkit? Kalau kita melihat daripada pergerakan Algorand sejak Oktober 2021 memang terus mengalami penurunan yang sangat konsisten. Bahkan belum ada indikasi terjadi pembalikan arah terhadap harga Algorand sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat dari sentimen-sentimen yang ada di market, kalau dari makroekonominya sentimen positif datang dari inflasi yang sudah berhasil diredam. Sementara dari sentimen yang ada pada Algorand, ya mereka masih tetap untuk coba buat growth mereka punya project teman-teman dengan cara ya beberapa kerjasama dengan venture capital tadi ya kita udah bahas, kemudian juga dari sentimen ini mereka masih akan ada sidang nih kayaknya guys lawan Binance, against Binance ya. Ini masih sangat-sangat baru. Eh, jadi menurut saya Algorand masih akan ada beberapa sentimen yang cukup negatif. Jadi mungkin itu akan berimpact juga sama pergerakan dari harganya. Lalu gimana nih? Apakah Algorand masih bakalan menarik atau enggak? Karena kalau kita lihat dari jangka pendek dia memang sudah ada kenaikan. Pertama, kalau secara teknikal pergerakan Algorand itu sudah menembus level 0,1 yang merupakan level support kuatnya. Dan menurut saya level support kuat itu tentunya harus di break up lagi bila mana Algorand ingin kembali dalam tren bullish, teman-teman. Jadi untuk saat ini belum terjadi ya, Algorand masih coba buat ngetes level resistance-nya. Kalau tren market bagus, mungkin Algorand bisa menguat lagi, teman-teman. Tapi kalau sentimennya justru negatif, hati-hati karena beberapa kali Algorand ini menyentuh level trend line yang warna merah ini ya. Itu justru mengantarkan Algorand mengalami penurunan yang lebih dalam lagi atau membuat all time low baru. Maka dari itu, kalau menurut saya teman-teman yang mau masuk ke Algorand lebih baik sabar dulu, hati-hati dulu, teman-teman. Kita masih belum menemukan konfirmasi nih Algorand apakah bakalan langsung balik naik atau enggak. Sementara sih kalau kita lihat dari sentimen makroekonomi sepertinya bakalan menarik teman-teman. Masih bakalan positif. Semoga aja Oktober ini memang ada sedikit nafas ya teman-teman buat pergerakan daripada altcoin. Kalau dari time frame daily, pergerakan Algorand ini mendekati level resistance teman-teman di kisaran 0,11 yang merupakan level trendline warna merah ini yang seringkali menahan pergerakan dari Algorand. Menurut saya
harus berhati-hati untuk posisi sekarang ini. Algorand belum mendapatkan sebuah konfirmasi. Cuman kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya, menurut saya cukup konsisten ya. Volume perdagangannya masih lumayan oke, meskipun memang secara overall market crypto itu mengalami penurunan secara volume. Kemudian juga volume trader ini juga mulai meningkat teman-teman. Di sini kita menggunakan indikator Loken yang menunjukkan bahwa spekulan, trader-trader jangka pendek itu cukup aktif masuk ke Algorand. Namun belum muncul sinyal-sinyal smart money masuk atau institusi yang masuk. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang Algorand belum terlalu confidence untuk kembali grow. Tapi semuanya ya balik lagi ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang memang sudah punya planning mau DCE, ya silakan aja teman-teman. Tapi kalau dari saya kayaknya masih harus wait and see dulu deh. Melihat kira-kira nanti trennya bakalan mengarah kemana. Jadi itu sih buat Algorand ya teman-teman. Dari time frame 4 jam juga kalau kita perhatikan memang kenaikan yang terjadi ini lumayan menarik ya. Ada indikasi juga nih Algorand ini membentuk pola yang namanya inverse head and shoulders. Mungkin teman-teman bisa pantau. Barangkali ini merupakan sentimen yang bagus, dan kalau kita lihat sih inverted head and shoulders ini biasanya mengarahkan tren ke dalam tren bullish. Kalau memang Algorand bakalan bullish, maka kira-kira targetnya bisa kemana? Kita bisa tarik dari sini ke sini, kita pindahkan, maka target kenaikan dari Algorand itu berpeluang menyentuh level 0,116. Di sana ada level resistance juga nih yang kebetulan bakalan berpeluang untuk menjadi area supply yang cukup banyak teman-teman untuk Algorand. Jadi masih harus waspada ya teman-teman. Secara tren jangka panjang saya rasa belum ada indikasi pembalikan arah. Tapi bila mana kalau trennya ternyata bagus, Algorand mampu mempertahankan dan menembus level, mungkin dia bisa naik sampai 0,12, 0,12, itu bisa menjadi sentimen yang sangat-sangat baik untuk Algorand. Berarti dia sudah breakout dari mereka punya descending channel di sini, tren penurunan terus ya. Kalau dia bisa breakout, maka arah dari trennya mungkin akan berpeluang untuk positif. Jadi gitu sih buat Algorand teman-teman. Sementara ya sabar dulu aja. Buat yang pegang Algorand, saya masih melihat Algorand ini masih bakalan menarik buat kedepannya. Semoga dia juga bisa tetap aktif nih dalam event-event yang ada di kripto. Karena kan kemarin Piala Dunia mereka ikut, kemudian juga beberapa perhelatan seperti balap F1 itu Algorand juga jadi sponsornya. Jadi dengan cara seperti itu adopsi Algorand juga akan masih akan dibicarakan dan juga akan menarik ke depannya. Ya, semoga aja seperti itu teman-teman. Itu aja mungkin pembahasan buat Algorand kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan teman-teman kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada sentimen bagus dan juga poinnya menarik, kita akan coba untuk ulas. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja guys, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.